Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Jumat 10 Oktober 2025 menutup candle daily dan weekly minggu ini dengan indah. Dan seperti biasa, nanti kita akan langsung ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, yang teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari, cuan saham, saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan saham, ada channel Telegram publik ya, yang mana itu gratis. Bagi teman-teman yang pengen gabung ke grup CCS publik yang gratis, itu bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi ini. Sesekali kita akan ada discuss, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya, lalu kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Ikuti langkah-langkahnya, semuanya sudah jelas di Google Form tersebut, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau misalkan ada kendala, misalkan gagal submit, atau misalkan belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccsadmin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, watchlist, discuss, terus juga ada live meeting mingguan ya, itu setiap hari Minggu. Seperti itu. Ada yang baru juga dari cuan-cuan saham ya, ini member only video atau yang subscribe di cuan-cuan saham. Kalau misalkan teman-teman pengen subscribe yang member only video, caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, itu bisa pakai laptop ataupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Tinggal klik yang join, pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only video. Atau bisa cek yang di sini, yang our member ini ya. Terus nanti di sebelah paling kanan ini ada join, teman-teman tinggal klik join aja, pilih salah satu programnya, dan teman-teman akan bisa mengakses member only video. Untuk konten rutinnya adalah konten setiap minggu ya. Jadi di hari Minggu itu akan ada watchlist saham tiap minggu ya. Itu nanti yang pertama kita bahas market secara eksklusif, dan setelah itu akan ada beberapa stock pick saham ya, antara 1 sampai 3 lah, dan itu sudah saya kurasi dengan sangat ketat, baik dari fundamental, teknikal, bandarmologi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya untuk komunikasi di YouTube ini tidak terlalu intens ya, jadi teman-teman mungkin bisa saya pilihkan saham-saham yang cenderung aman aja, seperti itu. Most likely sahamnya blue chip maupun second liner. Yang jelas tidak ada gorengan untuk yang di YouTube. Karena ya saya juga ya responsibel lah atas nanti kalau misalkan terjadi hal-hal yang kurang enak kalau misalkan masuk ke saham gorengan seperti itu. Sebagai contoh ya, untuk yang minggu lalu ini juga udah jalan semua sahamnya. Yang 5 Oktober itu stock picknya ada CDIA, ada SCMA, terus juga yang minggu-minggu sebelumnya itu ada Cuan, ada WiFi. Cuan itu kita call di 1.500, terus WiFi itu kita call di 2.700, terus habis itu ENRG di 610, terus dulu Antam juga ada, dan lain sebagainya. Dan itu juga ada jurnal trade-nya juga, jadi akan kita update ya, dan kawal untuk setiap minggunya, seperti itu. Jadi ya, kalau teman-teman suka untuk komunikasi secara intens, mungkin bahasanya ya, untuk Telegram ini lebih cocok untuk full-time trader. Kalau teman-teman full-time trader ya, bisa gabung ke Telegram, nanti bisa discuss secara intens, live, stock pick gorengan, stock pick second liner, swing, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mungkin, teman-teman ada kegiatan lain, misalkan sambil bekerja atau apapun itu, lebih cocok untuk ke yang YouTube. Ya, tinggal dipilih, disesuaikan aja. Dan ya, itu beberapa add-ons dari program dari cuan-cuan saham. Oke, kita masuk ke ISG, di mana hari ini dia naik 0,08%. Candlenya masih oke, sempat bodinya ke bawah tapi ditarik lagi, dan transaksinya pun juga terlihat besar.
melanjutkan view kemarin ya, intinya IHSG ini ada uptrend channel dan sekarang sedang berada di atas. Walaupun sebelumnya dia sudah breakout dari konsolidasinya, jadi ini potensi continuation ya, dan harusnya sih targetnya juga masih agak lumayan seperti itu. Cuman kalau memang dia mau slope-nya menguat lagi, dia harus breakout uptrend channel atas ini atau bands atas ya, kayak gitu. Maksudnya slope menguat gimana mas? Nah ini kan kita bisa perhatikan ya bahwasanya saat ini tuh IHSG slope-nya sudah mulai melemah. Masih uptrend tuh masih, cuman slope-nya sudah mulai melemah. Kalau ini kan berapa derajat tuh? Wah itu kan slope-nya kuat. Ini dia di sini mulai melandai. Nah semakin miring. Nah terus di sini dia semakin melandai lagi. Jebret, semakin miring lagi. Nah kalau tren itu mau berakhir, setelahnya dia akan jadi sideways, lalu reversal. Tapi kalau kita perhatikan ya, sepertinya IHSG ini masih belum selesai naiknya. Seperti itu. Dan yang penting jangan sampai FOMO aja. Karena ya yang namanya market bagus itu akan ada dan market jelek itu juga bakalan ada. Mungkin kita merasakan dari yang namanya bulan apa ini, April tuh market sangat bullish ya. Cuman kalau ditanya kenapa, ya silahkan zoom out aja. Dari bulan apa ini, September 2024 dia koreksinya seperti apa. Bahkan saya ingat di bulan-bulan Maret April itu banyak story-story lah itu IHSG trading halt dan lain sebagainya. Ini bahkan gap down turun 7% dan lain sebagainya. Jadi ya ada fear dan ada greed. Mungkin kita sedang di fase greedy dan tugasnya adalah manage ekspektasi teman-teman. Karena naik itu pasti ada dan turun itu juga pasti ada. Itu untuk marketnya. Nah, tinggal dipilih juga saham-sahamnya. Kira-kira ada yang menarik nggak untuk trade seperti itu. Untuk sekarang ini ya, so far IHSG masih bullish. Even kemarin dia sempat bearish divergent, tapi udah dibenerin, sudah golden cross lagi. Tinggal kita lihat tarikannya seperti apa. Saya melihat juga dari tarikan Elliott Wave ya. Jujur ilmu saya belum sampai Elliott Wave. Cuma tadi saya lihat Elliott Wave-nya dari tim itu prospeknya masih cukup jauh untuk IHSG ini. Jadi ya mungkin masih akan jadi hari-hari yang indah untuk IHSG. Cuma itu manage your expectation aja. Untuk sekarang supportnya di 8160 ya. Selama nggak jebol area tersebut, IHSG masih akan lanjut. Dan ini pun juga sudah jadi continuation-nya. Yang dibutuhkan sekarang adalah breakout dari band atas ini, band atas ya. Dan ya slope-nya akan menguat lagi seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari, saya pengen bahas WiFi deh. Ini happy cuan banget ya. Ini di YouTube saya bahas, di YouTube member juga saya call jadi menu, di grup Telegram juga jadi menu. Dan kalau teman-teman nggak punya barang ya itu berarti ya kembali keputusan masing-masing lah seperti itu. Hari ini WiFi naik 20,55%, candlenya solid, volumenya besar. Dan kenapa saya pengen bahas lagi? Karena saya ingat saya Rabu kayaknya saya bahas WiFi ya. Intinya Kamis ini bahkan dia masih bisa buy on weakness di hari Kamis kemarin tuh, dan hari ini juga sudah on track kena targetnya. Hari ini WiFi naik 20,55%, candlenya solid, volumenya sangat besar dan dia sampai ke uptrend channel atasnya. Seperti itu. Dan ini sudah ya kalau baru mau entry saya pun juga sudah sangat tidak rekomendasi ya. Intinya saya pengen update view-nya karena sudah saatnya WiFi taking profit. Ya, kalau misalkan teman-teman masih punya barang itu bisa mulai merealisasikan profitnya. Kalau misalkan masih mau di trailing stop ya tinggal pasang TS aja seperti itu. Dan ya ini dia udah kena target semuanya lah. Dari Fibo-nya juga udah kena, dari uptrend channel-nya pun juga sudah posisi di atas. Karena perlu diingat ya, ketika kenaikan di sini pun juga ketika kena atas, dia langsung dibanting juga. Seperti itu. Ini saya juga nggak tebar fear, karena pada case lain, misalkan kayak PTRO, BRPT, sudah kena atas pun dia masih lanjut. Seperti itu. Jadi ya memang semua itu bisa terjadi di market ya. Seperti itu. Cuma intinya untuk sekarang ya WiFi, dia sudah kena target. Tapi cuan, kalau teman-teman ada eksekusi dari bawah, itu di grup, terus di member YouTube itu juga sudah kita call dari bawah ya di harga sekitar 2.600-an sini. Terus juga kita update lagi view-nya di sini. Kemarin bahkan di YouTube kita bahas di hari Rabu bisa buy on weakness, pair-nya sampai 3.050. Dia nutup gap lalu hari ini loncat seperti itu. Ya intinya sih untuk sekarang tinggal pasang trailing stop aja.
Kalau saya jujur juga sudah TP semua, WiFi sudah bersih barangnya. Jadi ya kalau misalkan masih naik lagi, ya sudah bukan rezekinya lagi seperti itu. Terus sekarang untuk view-nya gimana Mas? Ya masih bisa naik, bisa turun juga. Mungkin konfirmasinya besok Senin ya. Kalau misalkan dia masih menguat atau misalkan dia biasanya sih ketika kena resist itu dia akan konsolidasi ya. Continuation atau apapun itulah. Seperti itu. Kalau lanjut ya lanjut, kalau misalkan nggak lanjut dia ada potensi swing low lagi. Seperti itu. Indian kalau dari volume sebenarnya masih sangat bagus ya. Cuman ya kita lihat aja nanti update-nya seperti apa. Kalau gampangnya ini sedikit tips ya, sebuah tips untuk trailing stop yang enak itu bisa pakai EMA 5 moving average ya. Karena pergerakannya dia cukup volatil, bisa pakai eksponen alias EMA nih ya. Terus sekarang masih di 3450 dan selama dia nggak close di bawah 3450 itu masih bisa di hold. Kayak teman-teman perhatikan ya, di sini semenjak dia bullish, nah ini kan dia langsung bertahan di atas EMA 5 terus, garis biru ini. Di atas EMA 5, close ya, pakainya close. Ini juga di atas EMA 5, di atas EMA 5, di atas EMA, di atas EMA. Ini juga di atas EMA, close-nya. Dan ini pun juga masih di atas EMA 5. Jadi ini bisa dipakai trailing stop, karena dia juga akan ngejar ya. Selama nggak close di bawah EMA 5, masih bisa di hold. Tapi ya konsekuensinya kalau pakai trailing stop itu pasti akan ada profit yang tergerus. Cuman ya plusnya ya masih bisa mengikuti trennya seperti itu. Jadi ya atur-atur aja. Kalau saya pribadi ketika sudah kena target suka merealisasikan profit. Either itu sebagian ataupun semua. Dan kalau menurut saya sih ini udah mentok sih. Seperti itu. Cuman ya kalau misalkan ternyata Senin masih lanjut lagi ya semua bisa terjadi di market. Intinya sih sama, selalu batasi resiko aja. Kalau dari BDM, so far so good, masih terjadi akumulasi bahkan sampai saat ini. Intinya jaga TS aja, belum ada setup yang bagus untuk entry, lebih ke yang sudah punya barang. Kita lanjut, ini cuan juga kayak WiFi ya, sudah kena target ke 2500. Terlihat mulai melemah ini, kayak mau rising wedge, jadi ya bisa siap-siap kalau misalkan terjadi bantingan lah. Kita bahas apa nih? BBRI dada, ini ngeri banget ini dada ini. Tarik banting. Nah, ini juga kalau misalkan Mas dibahas dada, saya juga nggak tahu apa yang mau dibahas ya. Dia chartnya kayak gini. Kita bahas yang lain aja. Raja Ratu sebenarnya juga udah kita bahas. Ratu yang masih cakep ini, kayak Senin masih lanjut lah itu ke targetnya. Kita coba cek apa nih? Bumi kemarin udah kita bahas sebenarnya. Dia baru kena support ya. Ini memang masih lower low, tapi close-nya juga masih bertahan di atas 137. Ya kalau udah nggak lower low lagi ada potensi rebound lah Bumi itu. BRPT kemarin udah, Bank Mandiri udah, BRMS ini dua sisi sih, antara mau continuation lagi kalau nggak mau reversal. Kita bahas nggak usah lah. Kita bahas apa nih? Antam juga belum signifikan sebenarnya pergerakannya. Saya pengen bahas brand aja lah, lama nggak bahas brand ya. Oke, kita bahas brand di mana hari ini dia turun 0,25%, candlenya tidak terlalu solid dan volumenya juga tidak terlalu besar. Perlu diingat ini adalah saham dengan market cap terbesar di IHSG, jadi ya weightingnya juga agak lumayan untuk brand ini, seperti itu. Banyak isu, dia ada yang mau ngejar MSCI harus di atas 10.000 dan lain sebagainya. Cuman pada pembahasan kali ini saya pengen bahas dari price action aja seperti itu. Oke, terakhir brand dia bottom di area berapa nih? 4.000. Lalu setelah itu dia naik membentuk sebuah trend channel, swing high, swing low, swing high, swing low dan seterusnya sampai sekarang di 9.850. Kemarin sebenarnya dia sempat cenderung sideways ya, karena dia punya same low, same high, same low, same high. Tapi terlihat saat ini dia sudah berhasil breakout dari rankingnya. Cuman memang dia baru kena area resist 10.300. Ini kan di bulan Januari 2025. Dia di sini ada resist ya,
Jadi ya ketika kesentuh lagi, suatu yang wajar kalau dia ada reject seperti itu. Nah, another view karena dia juga sudah berhasil di break ya. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari all time high-nya sampai ke bawah, dan saat ini Brent juga sudah keluar dari area pullback-nya sebenarnya seperti itu. Dan ya ini masih terlihat mencoba menentukan arah ya untuk saat ini, either itu breakout maupun dia akan retracement. Another view, mungkin kita bisa pakai view kecil ya ini untuk memaintain harga sekarang karena dia baru di persimpangan jalan untuk breakout, kalau enggak ya koreksi seperti itu. Mungkin kita bisa tarik trend line di sini ya, dan ya selama tren ini tidak dijebol, Brent masih oke. Artinya untuk sekarang trailing stop ada di 9.300 ya. Di sini dia punya low. Kalau misalkan 9.300-nya jebol, Brent bisa ke uptrend besarnya lagi, mungkin sekitar 8.750 atau bahkan 8.275 seperti itu. Yang bagus adalah kalau dia break 10.300 sampai break 10.650 ya, karena dia break high, breakout structure besarnya juga, dan akan menuju ke target selanjutnya. Kalau kita lihat dari bentuknya, sebenarnya Brent ini kelihatan kalau mulai capek ya naiknya. Nih sudah divergent, dan memang belum dead cross. Tapi kalau misalkan dead cross ya prepare for the worst case scenario aja, karena ini juga big cap kita ya, terbesar dan related dengan saham-saham konglonya yang baru pada ditarik juga seperti itu. Intinya nih, batasi resiko di 9.300 untuk Brent tuh saat ini ya. Tuh, dan ini sesuaikan dengan average masing-masing aja. Kalau misalkan ya teman-teman ya, average-nya di bawah berapa nih? Di bawah 8.300 ya. Misalkan punya average 4.000 dan lain sebagainya, di hold sampai jebol 8.300 masih aman. Tapi kalau teman-teman average-nya atas, nah itu perlu di-adjust area pembeliannya seperti itu. Support 1 9.300, support 2-nya di sekitar 8.750, baru setelah itu 8.300. Kalau bigger view-nya jebol 8.300 baru yang kurang oke untuk si Brent seperti itu. Dan ya itu untuk Brent, karena terlihat juga sudah lumayan lelah dia naiknya ya. Karena apa yang naik tinggi juga pasti akan ada koreksi juga. Kalau kita lihat ya 4.000 sampai 9.000 itu satu bagger, dan perlu diingat ini cuma bulan April sampai bulan Oktober, dan perlu diingat ini bukan saham gorengan. Seperti itu. Kita lihat transaksinya cenderung ada yang merealisasikan profit, jadi ya wajar lah, sudah di area yang cukup tinggi ya. Ini bisa terbentuk bearish divergence juga kalau dia sampai dead cross. Jadi ya batasi resiko aja kalau average-nya agak tinggi. Untuk Brent, gunakan area-area tadi, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Ini malah kayak mau gantian TPIA yang jalan ini. Gantian ya, pemain PTIA nggak ikut partinya. Nah ini udah pada di pucuk, kayak pada mau pindah. Ini juga trennya udah terlihat melemah PTRO ini. Walaupun masih uptrend ya, cuman sudah terlihat lumayan melemah. MTech, saya pengen update view-nya MTech untuk view kecil ya. Kalau view besar kemarin sudah kita bahas, jadi kita bahas view kecilnya aja, di mana hari ini MTech turun 1,38%. Candle-nya solid, volumenya pun juga masih agak lumayan walaupun sudah mengecil. Untuk big view mungkin bisa teman-teman cek beberapa hari yang lalu ya, cuman saya pengen update small view aja, di mana MTech ini ketika menyentuh 1.700 sellernya kuat ya. Ini turunnya 1% doang, kalau dari 1.700 ya turunnya dalam ya, cuman volumenya gede banget ya dibandingkan volume 1 Oktober. Beritanya juga banyak keluar, maksudnya MTech kejar MSCI harus naik 45%, MTech MSCI dan lain sebagainya seperti itu. Terus juga IPO Superbank dan lain sebagainya. Cuman pure saya pengen membahas price actionnya aja, di mana MTech ini punya yang namanya bearish divergence. Sepertinya sudah kita hitung sudah dead cross ya, jadi bearish divergence-nya sudah valid. Kenaikannya tidak didukung oleh market, artinya ketika naiknya lemah tapi turunnya malah kuat. Nah itulah terjadi bearish divergence. Dari volume sudah kelihatan sebenarnya ketika guyuran tanggal 2 Oktober. Nah untuk saat ini ya, saya rasa MTech ini ada arah koreksi
kalau dia jebol 1350. Jadi kalau misalkan teman-teman punya average di atas 1350, perlu di adjust sizing atau porsinya. Kalau average-nya di bawah 1350 harusnya masih aman, tinggal mungkin siap atau enggak profitnya kegerus seperti itu. Nah, kalau jebol 1350 dia bisa kemana? Dia bisa ke area 1280 sampai 1180 ke area buy on weakness-nya. Fibonacci 0,618 sampai 0,786 dan di trend line. Ini kan saya menarik sebuah trend channel ya, nih. Nah, dan dia bakal kena uptrend channel itu di area 1270-an ya, tergantung koreksinya juga. Kalau jebret-jebret ya langsung kena, tapi kalau dia menyamping dulu ya bisa swing low-nya di agak atas seperti itu. Cuman yang perlu saya warningkan ya, nih, karena sudah ada bearish divergence. Ya mungkin karena retailnya sudah banyak, terus juga sudah naiknya tinggi di area resist, jadi terlihat sellernya mulai muncul. Kalau ngomongin bigger view, MTech ini masih bagus ya, dia masih bullish, potensi naik menurut saya juga masih ada. Cuman ya kalau dari view kecil, dia ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Nah mungkin nanti kalau buy on weakness bisa sekitar sana ya, 1200-an seperti itu. Dan kalau misalkan dia masih mau lanjut, ada potensi untuk swing high lagi seperti itu. Jadi itu tugasnya. Kalau misalkan saya juga nggak tahu apakah akan hit atau enggak view ini. Tapi kalau misalkan hit, ya artinya teman-teman prepare. Kau punya MTech atau enggak? Oh, punya di atas atau di bawah? Oh, di atas, atur-atur porsi. Oh, di bawah, yaudah santai aja. Itu kalau punya. Kalau nggak punya bercabang lagi. Mau beli apa enggak? Beli. Ya, berarti siap-siap ketika dia mendekati area support. Lihat responnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kontrol yang bisa kita kontrol ya. Kita nggak mungkin bisa kontrol market. Misalkan telepon BI, MTech jangan turun down, disuspend kan nggak mungkin juga. Atau telepon ownernya MTech Group gitu ya kan nggak bisa juga. Jadi ya udah, yang bisa kita kontrol portofolio kita sendiri, tinggal diatur. Kalau dia turun apa yang harus kita lakukan, kalau dia naik apa yang harus dilakukan, itu yang perlu di manage seperti itu. Dan ya, ini beberapa support dari MTech terdekat 1350, nextnya 1280 sampai 1180 seperti itu. Worst case yaitu kalau misalkan dia bear div bahkan bisa sampai 1070 kalau bearish divergence-nya jadi. Kita lihat transaksinya cenderung terjadi distribusi ya, dan by moving average dia masih bertahan di EMA 20. Makanya itu 1350 adalah triggernya. Kalau bertahan dia masih oke, ada potensi tren menguat. Tapi kalau misalkan jebol, maka next akan ke support selanjutnya. Yang hit yang mana saya pun juga belum tahu. Intinya lakukan apa yang bisa dilakukan. Itu untuk MTech. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek CPRE udah mulai merealisasikan profit ya. Ya banyak muncul konten-konten lah CPRE lah naik ribuan persen. Ya mungkin mulai membutuhkan liquidity provider. ADMR, Toba, Adaro. Kalau menurut saya Adaro Group ini masih akan lanjut ya, even kemarin guyurannya besar ya. Cuman ya kalau menurut saya sih masih ada potensi untuk lanjut, tinggal besok kita lihat aja. Toba, Tobari, Tobi Top. Bahas nggak nih Toba nih? Nggak salah ya, kemarin udah kita bahas. PKSL aja, ini lumayan rame hari ini. Oke, kita bahas PKSL, di mana hari ini dia naik 13,74%. Candlenya solid, volumenya bagus ya. Terakhir PKSL, ini juga dia uptrendnya kuat ya. Di sini dia slope-nya kuat. Lalu di sini dia mulai melandai. Slope ini bisa dilihat dari ini ya, atau ini yang sering disebut dengan momentum ya. Di sini kan kemiringannya berapa derajat nih. Nah, di sini dia mulai melandai. Artinya pergerakannya mulai lemah tapi masih uptrend seperti itu. Belum sideways maupun belum downtrend. Nah, BKSL membentuk sebuah uptrend channel. Dia swing high, swing low, swing high, swing low, dan setelah swing low ya sebenarnya terbitlah swing high seperti itu. Apakah bisa? Saya rasa potensinya ada kalau melihat dari volume dan lain sebagainya.
Konfirmasinya adalah kalau dia breakout area 155 ya. Nih, sebenarnya kalau misalkan dikasih jemputan sekali lagi itu bakalan cakep banget. Karena mungkin saya nggak punya barangnya ya. Jadi posisi menentukan opini. Kalau sekarang udah punya barang, pasti pengennya langsung break. Tapi kalau misalkan belum punya barang, pengennya dia turun sekali lagi bikin ascending 1, 2, 3 seperti itu. Intinya dari BKSL, kalau kita tarik Fibonacci juga dari atas ya sampai ke bawah, dia pun juga kemarin rejectnya di 0,618, 154, 153 inilah. Artinya kalau misalkan dia berhasil break, maka targetnya ada di sekitar 200 up, 195 inilah. Ya ini setupnya mirip sama kayak WiFi, Cuan, PTRO, uptrend channel. Nah ini baru mencoba untuk breakout dan swing high seperti itu. Itu kalau berhasil break 155 ya, atau kita buletin 160 sekalian lah. Kalau mau ke 200 dia harus breakout 160 terlebih dahulu seperti itu. Nah kalau udah punya barang gimana mas? Ya sudah, tinggal dinikmati tarikannya aja. Karena kalau dilihat dari volumenya sepertinya masih akan berlanjut seperti itu. Breakoutnya di 155 ya sampai 160. Kalau dia lewat maka nextnya targetnya lumayan ya. Nextnya 172. Kalau lewat lagi baru 195 up seperti itu. Yang cakep adalah kalau dia belum berhasil breakout, ya lagi-lagi posisi menentukan opini ya. Nih, kalau misalkan dikasih turun sekali lagi dah, nah, jadi ascending ya. 1, 2, nah kalau turun sekali lagi, mungkin buy on weakness-nya di sekitar 140 ya. 140, baru setelah itu dia breakout. Konfirmasinya apa? Besok Senin. Kalau Senin besok ada candle guyuran, atau candle reject, nah mungkin kayaknya bisa dijemput sekali lagi jadi watchlist. Tapi kalau misalkan besok Senin breakout, nah antara mau buy on breakout atau kalau enggak ya tinggal nonton aja. Seperti itu. Intinya itu, gunakan area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support masih 140 ya, resistnya 155. Kalau lewat harusnya view-nya bagus untuk BKSL. Atau mungkin tunggu dia break dan retest, gitu bisa juga. Intinya sih kalau dari volume kayaknya bisa masuk ke watchlist BKSL ini. Kita lihat transaksinya, ada akumulasi ya. Kalau kita track ke belakang sih, cuman ya ini cenderung akum di hari-hari ini. Seperti itu. Itu untuk BKSL. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek. Masih belum berhasil breakout ya koin ya. Telkom. Sebenarnya kalau ngomongin infra malah saya suka Indosat sama Excel. Itu juga screeningan kemarin minggu ya. Adi, SSIA. SSIA juga kayaknya mau lanjut ini, mau breakout. Astra mau bagi dividen. Akumnya masih Ciamix, MDKA masih mau lanjut. Ya kita bahas juga kemarin ya. Emas sudah oke juga itu. MBMA, coba kita update ya view-nya MBMA. Karena saya melihat MBMA ini sedang dikocok-kocok di atas ya. Yang tangannya kuat pasti akan kuat hold. Tapi yang tidak diamond hand, nah itu ada potensi keluar masuk lah. Oke, kita bahas MBMA di mana hari ini dia naik 1,61%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya terlihat kecil. View MBMA terakhir ya, dia uptrend. Ini slope-nya juga udah mulai melemah MBMA ini. Awalnya kan dia uptrend di sini ya. Nih, teman-teman bisa perhatikan slope-nya lah. Di sini kemiringannya kuat. Wah, di sini mulai dia melemah kemiringannya. Dan sekarang sedang menentukan arah. Either itu dia breakout untuk volumenya menguat lagi atau dia akan swing low seperti itu. Nah, spesifik ke yang lebih kecil ya. Atau kita lihat bigger view-nya dulu ya, biar kita copy ya posisi MBMA ini di mana. Dan sebenarnya MBMA ini posisi sedang di resist ya. Nih. Dia baru kena resist kuat juga. 700 sampai 665 ini ya. Tuh. Dan ya, ini sedang mencoba menentukan arah. Either itu langsung break atau dia retracement terlebih dahulu.
Kalau misalkan retracement ya sampai 492 harusnya cakep. Jadi inverted head and shoulder. Tapi kalau saya lihat kemarin ya saham-saham itu IHSG rally gini nggak ada yang pakai turun. Semuanya lanjut terus kayak resist itu di breakout terus kayak gitu, kayak PTRO itulah, begitu jalan langsung dor kayak gitu ya. Nah, MBMA ini juga sama, posisinya dia baru di resist, double resist lah, dia uptrend channel, sama habis itu kena resisten area supply atau horizontal atau apapun itulah. Yang jelas ini area 675 sampai area 725 itu adalah area yang kuat dari MBMA. Itu kita ngomongin bigger view. Nah, sekarang kita masuk ke small view-nya lagi, di mana MBMA ini terakhir ya, dia swing high. Ya. Nih, pada uptrend channel ini, setelah sebelumnya dia swing low, konsol di bawah, breakout, dan akhirnya dia swing high. Dan ini benar-benar baru 50-50 banget lah MBMA ini. Kalau ngomongin breakout atau breakdown, jujur saya benar-benar 50-50 ya. Karena ini volume besarnya pun juga 29 September, candlenya juga agak galau ya. Shadow di atas ada, shadow di bawah ada, bodinya di tengah-tengah. Itu saya lupa nama candlenya apa, cuman intinya dia juga masih galau seperti itu. Galau itu 50-50 lah, either itu mau breakout maupun mau breakdown. Nah, gampangannya mungkin ya kita gunakan candle tersebut aja untuk sebagai range dari MBMA ya. Yaitu dari ini bisa dibilang inside bar atau apapun itulah, dari 705 sampai 575 itu adalah ranging dari MBMA ya. Kalau dekat-dekat 575 bisa buy, dekat-dekat 700 bisa sell, dan seterusnya seperti itu. Intinya kalau misalkan dia jebol 575 maka MBMA ada arah ke bawah ya, mungkin 515 atau bahkan 492 tadi untuk bikin shoulder kanan ya. Dan itu sebenarnya sangat menarik sih kalau misalkan dikasih shoulder kanan. Nah, mungkin agak sini. Jadi kena 5490-nya agak pasti trend line-nya masih di sini ya, kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia besok lanjut dan breakout 705, jadinya sudah tidak ada sudah tidak ada retracement lagi seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Kembali lagi, sudah punya barang atau belum? Oh, sudah punya barang. Barangnya atas atau bawah? Barangnya atas. Ya, kalau jebol dari 575 bisa atur-atur porsi. Tapi kalau barangnya punya bawah, ya jebol 575 bisa trailing stop. Seperti itu. Tapi kalau belum punya barang, pengen entry, ya bisa dekat-dekat 575, biar resikonya tidak besar. Tapi kalau misalkan belum punya barang, gimana tadi yang terakhir saya lupa. Ya intinya itulah, area krusialnya 575 sampai 705. Kalau break ke atas dia langsung lanjut, kalau jebol ke bawah dia akan retracement terlebih dahulu. Seperti itu. Gunakan area-area tadi. Kalau dari transaksi ya sempat ada tarikan, cuman terlihat sudah ada yang merealisasikan profit. Kalau ngomongin jelek, ini juga sebenarnya udah kena target higher high-nya ya. Targetnya kan di 680 sampai 725, dan dia juga sudah kena target higher high-nya. Sorry, 705 tadi nggak pakai Fibo soalnya. Tuh. Dan ya, untuk MBMA, kalau ngomong ada yang distribusi itu wajar kok. Dia ngumpulin nafas lah untuk mau tarik lagi, kalau memang view-nya tarik lagi ya. Tapi kalau misalkan dia jadinya breakdown, ya jadinya ya koreksi dulu. Seperti itu. Nah terus naik apa turun mas? Nah biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya 575. Pas 575 nya juga di EMA20. Bisa digunakan untuk trailing stop. Seperti itu. Kalau dari MACD-nya sih dia menuju dead cross. Ini histogramnya juga sudah mulai turun. Cuman ya belum ada konfirmasi. Intinya gunakan 575 sampai 705. Untuk MBMA kita lanjut, saya pengen bahas INKP, ini salah satu stock pick di grup CCS Premium juga, yang mana hari ini sudah mengindikasikan pergerakan yang bagus. Ya, kalau kita lihat juga Sinarmas Group hari ini mulai pada uget-uget ya, alias manasin mesin lah dari propertinya dan lain sebagainya. Dan ini juga Sinarmas Group. Di luar dari katalis, saya pengen bahas price actionnya aja, dimana kalau kita ngomongin big view ya, INKP ini punya beberapa structure downtrend. Saya mah pengen coret-coret dari awal. Kita bahas secara komprehensif si INKP ini, karena ini kalau misalkan jackpot ya, ini jadi
jadi BRPT ya bisa juga. Nih, karena juga BRPT kalau teman-teman lihat bentuknya, dia kan juga terakhir kan konsol kayak gini ya. Nih, tuh 2, 3. Nah itu nggak tahu tuh. Yang bisa Elliott Wave mungkin bisa komen-komen ya. INKP ini bullish sejak dulu dia breakout di tahun 2017 ya. Dia breakout, descending, lalu meledak naik sampai 20.000. Covid dia bottom di 3.000 rupiah, lalu naik lagi 15.000, dan terakhir dia turun sampai 4.200 kemarin di bulan April. Nah, untuk saat ini, kalau dari ngomongin big view, INKP ini sedang mencoba untuk menyentuh minimal ya, dan breakout downtrend lainnya, yang mungkin area tersebut akan kena di sekitar sini, 9.000-an ya. Tuh, artinya kalau misalkan INKP berhasil breakout 9.000, atau mungkin sampai 9.900 ya, 10.000 lah kita buletin sekalian ya. Kalau INKP bisa breakout 10.000, itu saya rasa bisa hold keras untuk INKP. Karena apa? Targetnya pasti akan jauh. Itu kalau dia break yang 10.000, itu big review-nya. Ke view yang lebih kecil dari itu kita anggap sebagai major ya, major downtrend. Nah, kita pun juga punya beberapa downtrend. Ya. Kalau di view yang lebih kecil, dia terlihat sudah di break nih. Dan kemarin konsol membentuk sebuah continuation. Makanya jadi menu di grup CCS. Nah, kalau yang sini dia masih belum berhasil break. Ya, ini zoom in dari big review-nya tadi lah, seperti itu. Nah, untuk sekarang kita sebenarnya bisa tarik Fibo dari yang sudah di break ya, atas sampai ke bawah. Dan INKP ini baru konsol di area 0,618. Apakah jelek? Enggak, cuman ya dia baru konsol di resist. Tapi kalau berhasil break yang 0,618, harusnya INKP bakalan sangat cakep ya. Minimal 9.500, maksimal 11.850, bahkan sampai 17.000 kalau 11.000-nya berhasil breakout. Dan notes-nya adalah kalau 11.850 ini break, artinya dia juga breakout dari penan besarnya atau symmetrical triangle atau apapun itulah, seperti itu. Nah, kita ke view yang lebih kecil. Kalau saya sih lihatnya INKP ini cenderung membentuk yang namanya bullish flag ya. Ini mau jadi descending bisa, cuman kalau saya lihat kecenderungannya itu lebih ke bullish flag ya, seperti ini. Dan terlihat sudah berhasil breakout. Memang kemarin ada ini ya, pas kocokan 1 September itu habis demo itu, cuman ya dia closingnya pun juga masih oke. Dan kalau kita pakai closingan sekarang juga sudah cakep. Hari ini dia baru aja berhasil breakout dengan volume yang bagus juga. Dia breakout downtrendnya dan breakout high-nya. Ini kan ada high di 7850 ya. Sempat break lalu sekarang melemah di 7850. Nah, pertanyaannya sekarang INKP gimana Mas? Kalau teman-teman kemarin kan menunya kan entry di bawah 7.600 ya. Masuk di bawah 7.600, stop loss di bawah 7.200. Hampir kesentuh ya. Kemarin bottomnya sampai 7.200, tapi dia nggak lower low dan sekarang sudah berhasil breakout. Kalau teman-teman punya average di bawah 7.600, saya rasa stop loss-nya sudah bisa taruh di entry. Ya, atau kalau masih mau aman ya taruh di bawah, masih di bawah entry lah. Itu yang average-nya bawah 7.600. Dan tinggal kita kawal kenaikannya aja. Terdekat ada resist di 8150 sampai 8225. Kalau berhasil break, next-nya 8400, dan kalau berhasil breakout lagi, tinggal ke target-target selanjutnya. Seperti itu. Dari MACD juga cakep menuju Golden Cross, sudah Golden Cross malah ya. Jadi momentumnya sudah bagus untuk INKP ini. Seperti itu. Volumenya juga cenderung ke bullish ya semenjak yang di sini nih. Makanya saya call-nya 26 September. Memang menunggunya agak lama, dari 26 September baru jalan sekarang 10 Oktober. Cuman ya at least ini ya sejak 26 September ini volumenya sudah volume buyer. Ini ngumpulin barang, ngumpulin tenaga, hari ini breakout. Seperti itu. Ya, tinggal ikuti
flow-nya aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dia ini kan urutnya masih pakai EMA 50 ya, mungkin saat ini masih bisa digunakan sebagai trailing stop. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Transaksi bagus ya, nih akumnya juga masih oke, makanya juga kemarin dijadikan menu ya, karena tarikan masih net akum, cenderung di akum ulang, dan price actionnya juga bagus, BDM-nya pun juga bagus. Ini yang beli AK ini, nggak tahu nih AK ini kok akhir-akhir ini sering jadi tukang tabrak. Seperti itu. Ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk INKP ya. Ada yang menarik lagi nggak nih? Sebenarnya saya bikin konten dah berapa menit nih? 40 menit. Karena mungkin saya ngomongnya agak nyantai ya. Kayaknya itu dulu aja ya untuk konten kali ini. Ini sebenarnya masih ada beberapa yang menarik, cuman ya biar nggak kelamaan lah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Pernah support mantan itu gratis, tapi sangat berarti buat konten Qatar bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.